suara atau memang yang sudah ada di dalam? Yang sudah ada di LMS, Pak. Oke, baik. Terima kasih tanya. Artinya ini sudah berdasarkan nilai dan indikator nilai yang terbaru. Oke, tidak ada masalah. Sama juga dengan di bagian agenda 3-nya. Bagian agenda 3 itu, tahu enggak agenda 3 itu apa? Bu Elvani tahu enggak? Agenda 3 itu apa? Nggak tahu, Pak. Hah? Gimana? Masa nggak tahu? Bisa tidak tahu agenda 3? Agenda 1 apa? Agenda 1 Nah, agenda 3, Pak, peran dan kedudukan ASN. Maaf, Pak. apa? Apa? Agenda 3 apa, Bu? Pak. Peran dan kedudukan ASN. Tidak. Peran dan kedudukan ASN. Salah. Kedudukan dan peran? Oh, iya. Iya, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Bukan peran dan kedudukan, tetapi kedudukan dan peran PNS, bukan ASN. Tahu enggak perbedaan ASN dengan PNS? Bu Elvani. PNS bagian dari ASN. PNS bagian dari ASN, Pak. Oke. Kalau ASN itu terdiri dari apa saja? Kalau ASN itu terdiri dari PNS dan PPK. PPK? PPK itu apa? PPK itu... Oke, nanti dicari tahu ya. Kita akan lanjut ke tabel. Nanti itu diperbaiki ya. Untuk bagian B-nya. Iya, Pak. Oke. Saya langsung masuk di kegiatan yang di gagasan kreatif karena ini bagus sekali dan cara menganalisanya bagus sekali. Jadi yang baca juga enak sekali sebenarnya. Kemudian juga keterkaitan substansi mata pelatihan di agenda 2. Ini bagus. Ini kayak nilai. Setiap tahapan nilainya banyak. Jadi ini saya akan sampel saja Bu Elvi. Kita langsung masuk ke kegiatan ke-5. Kegiatan ke-5 kita akan kupas sedikit mengenai keterkaitannya dengan nilai. Nilai akuntabilitas di evaluasi kegiatan. Di evaluasi kegiatan ada nilai akuntabilitas. Ya, bagaimana keterkaitan antara akuntabilitas dengan tahapan kegiatan pertama itu, di tahapan pertama? Apa keterkaitannya? Akuntabilitas yang tanggung jawab, Pak. Iya, tanggung jawab dan kejelasan target. Yang dimaksud di sini maksudnya tanggung jawab ini, Pak, apa yang saya lakukan harus bisa saya pertanggungjawabkan jika suatu saat nanti ke depannya akan ada kesalahan yang berasal dari diri saya sendiri, sehingga bisa saya bisa mempertanggungjawabkan hasilnya ini, hasil evaluasi ini, Pak. Oke, baik, bagus sekali. Kemudian kenapa melihat kalau dilihat secara akuntabilitas tanggung jawab, oke lah evaluasi kegiatan. Tetapi kenapa melihatnya dalam konteks anti korupsi? Ini ada nilai anti korupsinya. Di mana hubungan anti korupsi dengan evaluasi kegiatan? Maksudnya anti korupsi ini, Pak, kan di sini evaluasi ini kita mengamati, Pak. Jadi apa yang saya lihat di lapangan, maka apa yang akan saya sampaikan kepada mentor itu harus jujur dan tidak boleh ada pemalsuan data, Pak. Oke, baik. Berarti dari segi anti korupsi masuk. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya kira cukup. Ini keren sekali. Tinggal diaktualisasikan untuk penambahannya tadi. Saya kira tidak banyak. Di latar belakang mengenai data 5M, kemudian perlannya juga harus dirubah yang terbaru. Kemudian indikatornya juga sudah bagus. Hanya selebihnya tinggal penulisan. Ini keren sekali. Tinggal diaktualisasikan. Oke, saya kira cukup untuk Ibu Elvi. Elvani. Elvani, mohon maaf.
Ibu Elvani. Ya, Pak. Ini Ibu Grace-nya tadi sudah keluar ya, Ibu Ya, Grace. ya. Oh ya, yang ingin kami sampaikan ke Ibu Elvani nanti sampaikan juga ke Ibu Grace. Artinya Ya, Pak. semua kita rencanakan dengan baik, sudah tertulis dengan baik, sudah tinggal pengaktualisasiannya di lapangan. Oleh karena itu, tetap atur waktu, manage waktu dengan baik. Kemudian yang paling terpenting adalah menjaga kesehatan. Kenapa menjaga kesehatan? Walaupun ini adalah nakes-nakes semua, karena mereka ini adalah garda terdepan dalam dalam penanganan COVID-19. Kita tahu sekali bahwa Rumah Sakit Madani ini menjadi tempat penampungan untuk pasien-pasien COVID. Kalau di BPSDM juga Bu Mentor, kita juga penanganan tapi yang OTG. Yang OTG kita ditampung dulu. Tapi sekarang sudah tidak banyak. Tapi tidak tahu untuk perkembangan sekarang katanya lagi meningkatnya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang berada di garda terdepan ini semua dalam lindungan Allah. Ingat teman-teman, waktu untuk aktualisasi ini hanya 1 bulan. 1 bulan itu tidak dirasa. Oleh karena itu manage waktu dengan baik, kemudian jaga kesehatan. Saya kira cukup Pak Coach. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ke Ibu Mentor. Mohon pengawalan dari Ibu Mentor, teman-teman yang melakukan latsar atau prajabatan. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Coach. Oke, terima kasih atas beberapa saran masukan. Ya. Oke, terima kasih atas saran masukan dan beberapa penyempurnaan untuk Ibu Elvani dari Bapak Penguji. Perlan ya, saya sendiri mohon maaf memang kurang teliti ya. Perlan 1 2001 ya, hampir saya tidak pernah perdengarkan sama anak-anak ya, sama adik-adik. Kemudian ini kedudukan dan peran juga memang sering ini terbalik-balik gitu ya. Dan untuk kesempatan yang berikutnya kami persilakan Ibu Mentor, Ibu Nelce untuk memberikan penguatan-penguatan untuk aktualisasi Ibu Elvani. Kami persilakan Ibu Nelce. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Puji syukur kehadiratnya atas karunia dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Saya hanya berharap kepada adik-adik semua agar tetap semangat dalam mengikuti habituasi ini walaupun dalam suasana yang masih ada COVID di Rumah Sakit Madani ini, Pak. Dan dalam suasana bulan Ramadan seperti sekarang ini. Semoga dalam pelaksanaan habituasi ini akan tetap berjalan lancar sampai waktu yang ditentukan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Nelce atas penguatannya. Dengan demikian sesi presentasi dari Ibu Elvani kita cukupkan dan kita beri aplaus untuk Ibu Fani ya. Terima kasih Pak. Bu Gret sudah mungkin keluar dari tadi Pak host yang. Oke, terima kasih Bu Fani. Untuk berikutnya Ibu Nurul dengan Pak Daniel presentasi bergantian. Bu Nurul dulu, baru Pak Daniel, kemudian nanti diberi penguatan oleh Ibu Mentor dan terakhir oleh Pak Penguji. Ya, agak terbalik tadi ya, karena ada gangguan teknis sehingga mengisi kekosongan tadi agak terbalik-balik. Oke, terima kasih Bu Fani, dan berikut kami persilakan Ibu Nurul untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Baik, Pak. Izin live, Pak. Iya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian, SSTP MFI sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin sebagai coach. Dan yang saya hormati Ibu Nelce Podungge sebagai mentor. Baiklah Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dalam pengujian rancangan aktualisasi ini. Saya mohon izin share screen ya Pak.
Baiklah, rancangan aktualisasi saya berjudul Peningkatan Kepatuhan Pasien dan Keluarga Pasien dalam Memakai Masker dan Mencuci Tangan di Ruang IGD Umum UPT Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah. Perkenalkan, nama saya Nurul Farhan, jabatan perawat terampil, NDH 29, unit kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang secara umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimana adalah profesi pegawai bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian pembentukan karakter PNS dengan penguatan nilai-nilai dasar ASN yang tertuang di dalam aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, yang setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Latar belakang kondisi saat ini. Pada saat ini, kondisi pandemi COVID-19 masih melanda hampir seluruh negara di belahan dunia ini, termasuk negara Indonesia. Salah satunya yaitu di Sulawesi Tengah, khususnya di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jumlah kasus COVID-19 yang terdata dalam kurun waktu 3 bulan terakhir di bulan Januari terkonfirmasi 193 orang, meninggal 5 orang, di bulan Februari 92, meninggal 4 orang, dan di bulan Maret masih ada kasus terkonfirmasi 43 orang dan meninggal 1 orang. Penetapan isu. Seiring dengan semakin meningkatnya kasus coronavirus disease 2019 di Indonesia, perlu adanya sebuah upaya yang dilakukan untuk membuat suatu perubahan yang bisa merubah pola masyarakat menuju hal yang lebih baik. Di sini saya menggunakan metode USG. Dari pengamatan saya menemukan tiga isu yang terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Yang pertama, kurang patuhnya pasien dan keluarga pasien memakai masker dan mencuci tangan di ruang IGD umum UPT Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Yang kedua, kurangnya maksimal pengisian rekam medis yang lengkap di ruang IGD umum Rumah Sakit Madani. Dan yang ketiga, kurang maksimalnya pembatasan pengunjung pasien di ruangan IGD umum Rumah Sakit Madani. Berdasarkan tabel di atas, dapat ditetapkan prioritas isu yang dijadikan fokus masalah ialah yang memiliki total nilai 15, yaitu kurang patuhnya pasien dan keluarga pasien memakai masker dan mencuci tangan di ruang IGD umum. Kemudian gagasan pemecahan isunya ialah peningkatan kepatuhan pasien dan keluarga pasien dalam memakai masker dan mencuci tangan di ruang IGD umum Rumah Sakit Madani Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis dampak isu. Dampak yang terjadi apabila tidak dilakukan pemecahan masalah dari isu tersebut, yaitu dapat menyebabkan meningkatnya penyebaran virus di tengah pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Sedikit gambaran organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Rumah sakit ini resmi berdiri pada tanggal 5 Juli 1984 dengan dana APBN, dengan diberlakukannya keputusan Menkes tentang pembentukan Rumah Sakit Jiwa Pusat kelas B di Palu. Pada tahun 2002, Rumah Sakit RSJ Pusat Palu diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Perda 12 tahun 2002. Di tahun 2020, melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Madani ditetapkan sebagai rumah sakit penanganan penyakit infeksi emerging COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun visi misi dari Sulawesi Tengah ialah Sulawesi maju, mandiri, dan berdaya saing. Misi, ada 5 misi. Yang saya mengambil misi yang kelima ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya. Kemudian di rancangan aktualisasi saya melakukan 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan bimbingan dengan mentor, membuat leaflet tentang pentingnya memakai masker dan mencuci tangan 6 langkah. Yang ketiga, membuat poster dengan kata-kata motivasi. Yang keempat, memberikan edukasi pentingnya memakai masker dan mencuci tangan. Dan yang kelima, evaluasi kegiatan. Kegiatan yang pertama ialah melakukan bimbingan dengan mentor. Adapun tahapan kegiatannya, menyiapkan bahan-bahan konsultasi yang terkait dengan pembuatan leaflet dan edukasi.
Keterkaitan dengan nilai aneka ialah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, menemui mentor dan menyampaikan maksud konsultasi. Nilai keterkaitan ialah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Dan yang ketiga, merencanakan waktu untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Nilai yang terkait ialah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, pelayanan peran kedudukan dan peran ASN ialah pelayanan publik dan WOG. Kegiatan kedua, membuat leaflet pentingnya memakai masker dan mencuci tangan 6 langkah. Tahapan kegiatan yang pertama ialah menyiapkan referensi dan mengolahnya menjadi materi leaflet. Nilai yang terkait, akuntabilitas, nasionalisme, etika mutu, komitmen mutu, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Tahapan yang kedua, konsultasi dengan mentor untuk membuat konsep leaflet tentang pentingnya memakai masker dan mencuci tangan 6 langkah. Nilai yang terkait, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Tahapan yang ketiga, membuat desain leaflet tentang pentingnya memakai masker dan mencuci tangan 6 langkah dengan keterkaitan nilai, akuntabilitas, nasionalisme, anti korupsi, komitmen mutu, dan kedudukan dan peran ASN ialah pelayanan publik. Dan yang keempat, tahapan keempat, mencetak dan memperbanyak leaflet. Nilai yang terkait ialah akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan WOG. Kemudian kegiatan ketiga, membuat poster dan dengan kata-kata motivasi. Tahapan yang pertama, membuat konsep poster pentingnya memakai masker dan mencuci tangan 6 langkah. Nilai yang terkait, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kedua, memohon izin dan diskusi dengan mentor untuk membuat poster. Nilai yang terkait, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Tahapan ketiga, konsultasi dengan kepala ruangan tentang penempatan poster. Nilai yang terkait, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Selanjutnya, memesan poster yang telah didesain. Nilai yang terkait ialah akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan WOG. Menempelkan poster sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. Nilai yang terkait, akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan yang keempat ialah memberikan edukasi pentingnya memakai masker dan mencuci tangan 6 langkah. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan alat dan bahan dengan nilai yang terkait, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Tahapan yang kedua, melaksanakan edukasi dan membagikan leaflet kepada pasien dan keluarga pasien. Nilai yang terkait, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga, evaluasi. Nilai yang terkait, akuntabilitasi, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan pelayanan publik. Dan kegiatan yang terakhir, evaluasi kegiatan. Tahapan yang pertama ialah melakukan simulasi penggunaan masker dan mencuci tangan 6 langkah. Nilai yang terkait ialah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan pelayanan publik. Tahapan kegiatan kedua ialah mengevaluasi tingkat keterampilan pasien dan keluarga pasien dalam memakai masker dan mencuci tangan 6 langkah. Nilai yang terkait, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian, tahapan kegiatan yang terakhir ialah melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Nilai yang terkait ialah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Baiklah Pak, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Bu Nurul. Nah, berikut kami persilakan Pak Daniel untuk melanjutkan presentasinya. Nah, kita stop screen dulu Ibu Nurul. Baik Pak. Bisa mulai Pak. Ya, silakan Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kelihatan ininya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sabar. Saya awali dengan terima kasih
saya ucapkan kepada Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian, SSCP, MSc, kemudian Ibu Mentor, Ibu Nelce Podungge SKM, serta Bapak Coach Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Baik, saya akan coba izin untuk membuka share screen-nya, Pak. Oke. Baik Pak, saya akan memulai Pak. Terima kasih. Di sini saya akan membawakan laporan rancangan aktualisasi dengan judul PKODGJ, yaitu Fisik Edukasi Keluarga dan Orang dengan Gangguan Jiwa di Ruangan Anggur UPT Rumah Sakit Madani Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakang, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan didapatkan hasil bahwa ketika pasien diperbolehkan pulang oleh dokter, petugas dan perawat belum sepenuhnya memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika telah pulang atau kembali berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Untuk itu penulis perlu mengangkat isu dan juga didukung oleh analisa USG, di mana isu yang diangkat itu belum optimalnya pelaksanaan psikoedukasi oleh perawat terhadap pasien dan keluarga yang akan pulang. Kemudian Pak, isu ini memiliki prioritas tertinggi karena salah satu bentuk dari kegiatan atau upaya kesehatan jiwa yang mencakup sebagian besar tugas perawat, yaitu preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya kesehatan jiwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Psikoedukasi juga ditujukan kepada keluarga besar sebagai caregiver. Kemudian, psikoedukasi keluarga adalah suatu elemen program perawatan kesehatan jiwa untuk keluarga dengan cara pemberian informasi, edukasi melalui komunikasi yang terapeutik. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka gagasan pemecahan isu yang diangkat bagaimana mengoptimalkan psikoedukasi keluarga dan orang dengan gangguan jiwa di Ruangan Anggur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah. Berkaitan dengan visi dan misi. Visi misi organisasi yaitu Sulawesi Tengah, untuk visinya Sulawesi Tengah maju, mandiri, dan berdaya saing. Kemudian untuk misi saya mengambil poin kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya. Kemudian visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Untuk visi menjadi rumah sakit dengan keunggulan pelayanan kesehatan holistik yang menjadi pusat rujukan kesehatan jiwa di Sulawesi. Misi yang pertama yaitu menyajikan pelayanan kesehatan yang holistik berorientasi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan profesionalisme secara berkesinambungan dalam pelayanan kesehatan bermutu dan berdedikasi dengan menjunjung tinggi etika. Tugas dan fungsi perawat. Tugas dan fungsi perawat, saya ambil poin pertama sebagai pemberi asuhan keperawatan, kemudian yang kedua sebagai konselor atau pembimbing, yang ketiga sebagai edukator, yang keempat sebagai kolaborator, kelima sebagai konsultan, dan keenam sebagai pembaharu. Kemudian fungsi, yang pertama fungsi keperawatan mandiri atau independen, kemudian yang kedua fungsi keperawatan kolaboratif. Tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuan dari aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN adalah untuk membentuk ASN yang profesional, yaitu ASN yang berkarakter, dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi ASN. Kemudian manfaat yang didapatkan oleh peserta adalah dapat memahami, kemudian menginternalisasi, dan kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayanan masyarakat di tempat tugasnya. Sedangkan manfaat bagi unit kerja atau organisasi adalah mendapatkan kontribusi dari peserta diklat latar untuk mencapai tujuan dan visi bersama. Berdasarkan tugas dan fungsi, maka perawat akan melaksanakan rangkaian kegiatan aktualisasi yang dituangkan dalam laporan
terdiri dari 6 kegiatan, Pak. Maaf, Pak. Ini. Kegiatan yang pertama, melaporkan rencana kegiatan aktualisasi ke pimpinan organisasi atau mentor. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan diskusi dan bimbingan dengan mentor tentang pemantapan rencana kegiatan yang akan diaktualisasikan. Keterkaitan dengan nilai nilai dasar profesi ASN, yang pertama akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, menyiapkan data-data kondisi saat ini terkait isu yang diangkat. Keterkaitannya nilai akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan ketiga, melaporkan rencana kegiatan PKODGJ kepada Kabid Keperawatan, dalam hal ini jadi selaku mentor. Keterkaitan dengan nilainya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kemudian hubungan atau keterkaitan dengan kedudukan peran ASN yaitu Wall of Government dan manajemen ASN. Untuk kegiatan kedua, penyusunan materi psikoedukasi keluarga dan orang dengan gangguan jiwa. Yang pertama, tahapan kegiatan pertama yaitu mengumpulkan materi psikoedukasi keterkaitan dengan nilai dasar profesi ASN-nya yaitu akuntabilitas, anti korupsi, dan komitmen mutu. Kemudian tahapan kedua, melakukan konsultasi dengan kepala ruangan serta dokter spesialis kedokteran jiwa tentang materi psikoedukasi. Keterkaitan dengan nilai yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Tahapan kegiatan ketiga, menyusun materi psikoedukasi. Keterkaitan dengan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu mencetak materi PKODGJ. Keterkaitan dengan nilai akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Keterkaitan dengan kedudukan peran PNS yaitu manajemen ASN serta Wall of Government. Kegiatan ketiga yaitu sosialisasi PKODGJ kepada teman sejawat di ruangan. Yang pertama, tahapan pertama yaitu membuat undangan rapat melalui ketua komite keperawatan. Keterkaitan dengan nilainya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan kedua, melakukan sosialisasi mengenai psikoedukasi keluarga dan orang dengan gangguan jiwa kepada teman sejawat di ruangan. Keterkaitan dengan nilainya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang ketiga, tahapan ketiga, melakukan diskusi dengan teman sejawat. Keterkaitan dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan komitmen mutu. Keterkaitan dengan kedudukan peran ASN yaitu Whole of Government dan manajemen ASN. Kegiatan keempat, persiapan pelaksanaan PKODGJ atau psikoedukasi keluarga dan orang dengan gangguan jiwa. Yang pertama, tahapan kegiatannya mengumpulkan data pasien yang akan pulang. Keterkaitan dengan nilainya akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan kedua, menyiapkan dan membagikan brosur materi psikoedukasi ke ruang perawatan. Keterkaitannya yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan ketiga, melakukan koordinasi dengan teman sejawat atau perawat ruangan mengenai pelaporan pasien yang akan pulang. Keterkaitan dengan nilainya, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang kelima. Kegiatan yang kelima yaitu pelaksanaan PKODGJ. Yang pertama, tahapan kegiatannya memberikan psikoedukasi kepada pasien dan keluarga. Untuk keterkaitan nilai dasar profesi ASN, yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, menulis kegiatan psikoedukasi dalam status pasien. Keterkaitan dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang ketiga, membagikan brosur kepada pasien dan keluarga pasien. Keterkaitan nilainya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Keterkaitan dengan
kedudukan dan peran ASN, yaitu manajemen ASN, role of government, pelayanan publik, dan pelayanan publik. Kegiatan keenam, evaluasi kegiatan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data kegiatan PKODJJ keterkaitan dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang ke tahapan kegiatan kedua, mengolah data kegiatan PKODJJ keterkaitan dengan nilainya, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sambungannya, yang tahapan ketiga mencetak laporan kegiatan keterkaitan dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, memaparkan hasil kegiatan kepada atasan keterkaitan dengan nilainya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk keterkaitan dengan nilai kedudukan peran ASN di sini manajemen ASN dan role of government. Terima kasih Pak. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah presentasi dari Pak Dhani. Jadi yang pertama tadi Bu Nurul tentang bagaimana menerapkan protokol COVID, khususnya memakai masker dan mencuci tangan. Dan Pak Daniel adalah bagaimana edukasi terhadap pasien yang akan pulang. Nah, baiklah untuk memperkuat ya pelaksanaan Fotokopi nomor baru asli kasih di bawah ya. Izin Pak, saya rancangan aktualisasi ini kami persilakan yang saya hormati Ibu Nelce selaku mentor untuk memberikan penguatan-penguatan. Kami persilakan Ibu. Minta dulu itu Rasid, minta tolong. izin Pak, saya Kertas. stop share Pak. Stop screen ya. Kertas. Ya. Silakan Ibu Nelce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami sebagai yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin sebagai coach dan Bapak Muhammad Rian STP sebagai penguji dari adik-adik kami dari Rumah Sakit Madani. Dalam pelaksanaan habituasi dan aktualisasi yang sebagai prasyarat pelatihan dasar CPNS yang merupakan pembentukan karakter CPNS. Saya hanya berharap kepada para latsar semuanya tetap sehat-sehat dan semangat selama melaksanakan kegiatan habituasi. Semoga semuanya berjalan lancar tanpa kendala apapun. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatan-penguatan dari Ibu Nelce selaku mentor, karena di dalam pelaksanaannya nanti ya apa yang akan dilakukan oleh adik-adik ini selalu berkonsultasi dengan Ibu mentor ya. Oke, berikut kami persilakan Bapak penguji Pak Muhammad Rian STP MSI untuk memberikan masukan, saran, dan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi Saudari Nurul dan Mas Daniel. Kami persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Coach. Mohon maaf. Tadi ada dari Kepala Badan BKPSDM Banggai mengkonsultasikan mengenai pelaksanaan PKA. Baik. Terima kasih banyak Ibu Nurul sama Pak Daniel ya. Oke, Pak Daniel tadi sudah dipresentasikan mengenai rancangan aktualisasinya. Kita akan mulai dulu dari Ibu Nurul. Ibu Nurul tadi mengangkat mengenai
peningkatan kepatuhan pasien dan keluarga pasien dalam memakai masker dan mencuci tangan di ruang IGD umum UPT RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah. Dulu Pak Coach ada yang bacakan dulu tesisnya itu panjang sekali. Akhirnya penguji habis baca judul tesisnya langsung meninggal saking panjangnya judulnya. Jadi sebenarnya ketika mengambil judul banyak bahasa-bahasa yang yang dibuat sedemikian rupa paling tidak untuk menarik orang membaca, kemudian juga supaya tampil beda. Tetapi ini tidak salah, yang dibuat Ibu Nurul ini bagus sekali mengenai peningkatan kepatuhan pasien dan keluarga pasien dalam memakai masker dan mencuci tangan. Oke, Bu Nurul, ada hal mendasar yang ingin kami tanyakan dari judul yang diangkat oleh Ibu Nurul. Kenapa tidak ada menjaga jaraknya? Apakah menjaga jarak ini juga sudah selesai penanganannya, yang tinggal ditangani yaitu tinggal memakai masker dan mencuci tangan? Yang idealnya kan kalau yang kemarin kita dengar-dengar kan mulai dengan memakai masker, mencuci tangan, sampai dengan menjaga jarak. Seperti itu. Kenapa menjaga jaraknya tidak ada? Yang penekanannya hanya memakai masker dan mencuci tangan. Baik Pak, saya hanya mengangkat memakai masker dan mencuci tangan karena sesuai dengan kondisi ruangan saya di rumah sakit Madani, di ruangan UGD umum. Setelah rumah sakit ini ditetapkan menjadi rumah sakit umum kembali setelah merawat pasien COVID, sekarang pengunjung itu Pak dibatasi Pak. Jadi pembatasan pengunjung itu sudah sangat maksimal menurut saya saat ini. Jadi saya tidak perlu lagi mengambil kerumunan karena di ruangan UGD umum itu Pak sudah dibatasi paling banyak 2 orang yang menjaga dan biasanya kadang hanya 1 orang seperti itu. Makanya saya mengangkat memakai masker dan mencuci tangan. Artinya kondisi ini tidak perlu lagi dengan menjaga jarak, dengan kebijakan dari rumah sakit, penanganan untuk jaga jaraknya selesai, seperti itu ya? Iya, menurut. Iya Pak. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini ada mentor, nanti silahkan nanti mentornya ditanggapi kalau umpamanya, karena ini kan berdasarkan hasil hasil pengamatan dari teman-teman peserta. Benar, tapi belum tentu betul, karena yang paling tahu kondisi di lapangan itu adalah ibu mentor. Pemahamannya teman-teman peserta ini mungkin betul berdasarkan pemahaman dia, tetapi berdasarkan pengamatannya mentor belum tentu benar. Seperti itu. Oke, baik, saya lanjut. Saya tidak ingin berpanjang-panjang tentang menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan memakai masker. Kita lanjut di latar belakang, Bu Nurul. Di latar belakang Bu Nurul, itu tadi mengambil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Bu Nurul, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang apa, Bu Nurul? Tentang ini Pak, pelaksanakan diklat CPNS. Salah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang wajibnya memberikan pendidikan dan pelatihan diklat integritas bagi calon pegawai. Bukan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang ASN, Aparatur Sipil Negara. Di dalam latar belakang juga kurang betul. Aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah profesi. Langsung disampaikan Undang-Undang Nomor 5 itu tentang apa? 2014 tentang ASN. Kemudian di pemaparan di PowerPoint tadi mengenai dasar pelaksanaan ada mengenai nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar itu mengacunya ke Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang latsar. Masukkan itu ke dalam latar belakang. Berikutnya.
dasar. Oke, di halaman 1, masih di halaman 1 ini ada kalimat peserta Latsar mengikuti proses pembelajaran yang mencakup nilai-nilai dasar profesi ASN. Bukan nilai-nilai dasar profesi ASN, tapi nilai-nilai dasar PNS yang disingkat aneka. Tidak seperti itu. Nanti tolong diperbaiki untuk latar belakangnya. Baik. Di latar belakangnya hanya di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari 6. Baris ke-6 dari bawah. Bukan. Ya. Ke-7 dari bawah. Itu diperbaiki. Kemudian di dalam latar belakang tambahkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Ibu Nurul sampaikan bahwa ini berdasarkan hasil pengamatan, menjaga jaraknya sudah selesai. Yang ingin diselesaikan adalah memakai maskernya dan mencuci tangannya. Sampaikan itu ke dalam latar belakang. Tambahkan itu dalam latar belakang. Itu menjadi bagian data atau hasil pengamatan yang dilakukan oleh Ibu Nurul. Atau paling bagus lagi kalau umpamanya rumah sakit punya data dari sekian pasien di ruangannya Ibu yang tidak patuh terhadap memakai masker sekian persen, tidak patuh terhadap mencuci tangan sekian persen. Ada enggak seperti itu, data seperti itu Bu Nurul? Saat ini kayaknya belum ada, Pak. Ya, kalau belum ada tidak apa-apa, kita abaikan saja. Kita pakai hasil pengamatan. Kenapa? Karena mengangkat sesuatu isu di dalam latar belakang itu bukan hanya berdasarkan kemauan, tetapi harus disampaikan juga berdasarkan data, dan pengamatan itu bagian dari data. Seperti itu. Jadi sampaikan itu di latar belakang bahwa berdasarkan hasil pengamatan. Berikutnya di halaman 13 di bab 2. Di bab 2 hampir sama dengan teman-teman sebelumnya. Atau saya yang salah ya, bukan di halaman. Oh bukan, sebentar. Bukan di halaman 16, tapi di halaman 13. Di halaman 13 di rancangan aktualisasinya, di A, nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara. Itu bukan nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara, tetapi nilai-nilai dasar ASN. Kemudian peraturan yang dipakai juga masih mengacu ke peraturan lama. Peraturan nomor 12 tahun 2018 itu sekarang sudah diganti menjadi nomor 1 tahun 2021. Nanti tinggal di search kembali. Kemudian Bu Nurul, apakah nilai dan indikator nilainya, nilai dan indikator nilai dalam aneka ini tadi, dalam akuntabilitas sampai dengan anti korupsi, referensinya ambilnya dari mana Bu Nurul? Saya ambil dari modul emosi, Pak. Oke, Emosi. baik. Lanjut. Kalau sudah mengambil dari emosi, artinya pertanyakan lagi. Oke, baik. Berikutnya di peran dan kedudukan juga seperti itu. Di peran dan kedudukan di halaman 21. Judulnya adalah kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Bisa didengarkan Bu Nurul suara saya? Bisa. Oke, baik. Berikutnya di kegiatannya Bu Nurul. Tahu enggak Bu Nurul, apa agenda 3 itu apa? Agenda 3 itu apa? Agenda 3, Pak.
pelayanan publik, Heeh, Wall of Government atau WOG, heeh. dan yang ketiga manajemen ASN. Itu mata diklatnya. Saya mau tanya kalau agenda 3 itu judulnya apa? Oh, keduduk peran dan kedudukan ASN. Apa? Peran dan kedudukan ASN. Terbalik, bukan peran dan kedudukan, tetapi kedudukan dan peran, bukan ASN, PNS ya. Karena teman-teman ini dalam perlan pun juga mengacunya bukan ASN tapi PNS, bukan ASN. Nanti tinggal diperbaiki mengenai pelayanan publik. Saya apresiasi sudah menganalisis isu sampai menjadi gagasan, mulai dari USG, terus mulai dari APKL sampai dengan Fisbon. Terima kasih banyak sudah melakukan analisis terhadap isunya. Bu Nurul, saya bisa dapatkan informasi apa keterkaitan antara rancangan aktualisasi ini dengan agenda 3? Ada enggak keterkaitannya? Keterkaitannya ada Pak, kalau misalkan Apa? ini saya keterkaitannya dengan Ah, WOG begitu Pak ya? Dengan iya. Di mana letak keterkaitan WOG dengan kaitannya dengan isu yang diangkat ini? keterkaitannya Pak, di sini saya mengadakan konsultasi dengan mentor dalam menentukan rancangan kegiatan beserta tahapannya. Yang baru kan ini ada saya bekerja, maksudnya saya konsultasi kerjasama bersama mentor dengan menentukan rencana kegiatan beserta tahapannya Pak. Kemudian pelayanan publiknya. Di sini saya melakukan kegiatan edukasi dalam bentuk pelayanan publik dengan mengedukasi pasien dan keluarga pasien secara langsung. Keterangannya ini jadi Mohon maaf Bu Nurul, sebelum dilanjutkan, saya ingin mendapatkan garis besar berdasarkan isu yang diambil kalau lihat judulnya kan, lihat judulnya peningkatan kepatuhan pasien dan keluarga pasien dalam memakai masker. Kalau melihat isu, kalau ditinjau dari ketepatannya dengan agenda 3 itu ambilnya di mana? Di manajemen ASN kah? Di pelayanan publiknya kah? Atau di FOG-nya? Di pelayanan publik Pak. Di pelayanan publik, itu maksud saya. Kenapa di pelayanan publik? Karena dalam isu yang saya angkat Pak, saya memberikan edukasi secara langsung kepada pasien dan keluarga pasien, memberikan leaflet, terus memasang poster yang bisa pasien lihat, kemudian evaluasi. Secara garis besar, pelayanan publik dalam pelaksanaan pekerjaan ya, maksudnya pelaksanaan pekerjaan baik dari prosesnya sampai dengan prosedurnya. Itu maksudnya ya? Iya Pak, itu maksudnya. Oke, baik. Berikutnya Bu Nurul, kita masuk ke aktualisasi di tabelnya. karena kalau di surat anugerah orang, di surat ada kan saya minta kan dia punya surat pemanggilan itu, memang di situ disuruh bebas tugas. Di tabelnya ini ada berapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu Nurul nantinya? Ada 5 kegiatan Pak. Ada 5 kegiatan. Kegiatan pertama itu adalah melakukan bimbingan dengan mentor. Bahan edukasi. Kemudian juga menemui mentor, merencanakan waktu untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Untuk tahapan kegiatan ketiga, di kegiatan pertama, di situ ada merencanakan waktu untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Saya kira itu tidak perlu ada karena itu sudah kita rencanakan dari awal.
minggu keberapa melakukan apa. Jadi merencanakan waktu untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi, saya kira tidak lagi. Karena itu sudah kita rancang sebelum turun di lapangan. Jadi kegiatan itu tidak perlu ada. Cari tahapan kegiatan penggantinya. Oke, Bu Nurul. Kemudian berikutnya membuat leaflet. Ibu Nurul akan membuat leaflet. Siapa yang akan membiayai pembuatan leaflet ini nanti? Saya, Pak. Saya Pakai sendiri. uang pribadi? Iya, Pak. Karena saya sudah siapkan semua ini. Kertas leafletnya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Itu bagian kontribusi kita ke kantor. Jadi bukan hanya kita yang menerima gaji dari negara, tapi ini adalah bagian kontribusi kita terhadap negara, terhadap daerah, terhadap rumah sakit Madani. Oke, pembiayaan. Artinya tidak ada masalah dalam pembiayaan pembuatan leaflet. Tidak ada masalah, Nah, Pak. oke, baik. Selanjutnya membuat poster dengan kata-kata motivasi. Ini keren sebenarnya. Tapi pertanyaan mendasarnya, siapa yang akan membiayai pembuatan poster ini, Bu Nurul? Saya juga, Pak. Oh, oke, baik. Nanti kalau seandainya mentor berkenan, kalau seandainya, kalau umpamanya punya uang lebih di Madani. Tapi kalau tidak, Ibu akan tetap membiayai karena ini menjadi bagian dari kegiatan yang Ibu lakukan. Jadi Ibu yang akan bertanggung jawab dan membiayai pembuatan poster dengan kata-kata motivasi. Ini keren, kata-kata motivasi itu saya usul satu. Kata-kata motivasinya nanti begini. Kan ini kan tentang memakai masker. Iya, Pak. Nah, kata-kata motivasinya begini. Bayangkan kalau Anda masuk ICU karena COVID, HP Anda akan dipegang istri Anda selama 14 hari. Ayo pakai masker. Itu motivasi yang bagus sekali untuk bapak-bapak kayaknya. Oke, keren sekali kegiatannya. Berikutnya, memberikan edukasi pentingnya memakai masker dan mencuci tangan 6 langkah. Pertanyaan saya barusan search, WHO itu menetapkan 7 langkah, bukan 6 langkah. Ini 6 langkah dari siapa? 6 langkah ini, Pak, yang sering kami pakai di rumah sakit, Pak. Oke, lihat lagi aturannya dari Kementerian Kesehatan seperti apa. Karena barusan saya search, WHO itu menetapkan 7 langkah. Saya tidak mengerti, 6 langkah, 7 langkah. Sama dengan tadi, mengenai prokes 4M, 5M, 7M, itu seperti apa. Tapi paling tidak, penentuan 6 langkah, 4 langkah, 5 langkah, atau dengan 7 langkah, punya dasar. Ini dasarnya apa? Berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan kah, atau berdasarkan edaran WHO, atau berdasarkan apa? Paling tidak mempunyai dasar ketika kita menuliskan seperti ini, sehingga tidak seperti terkesan asal-asalan. Dan itu dituangkan di dalam latar belakang. Oke? Evaluasi kegiatan. Kami menurut banyak sekali nilai-nilai yang ditampilkan. Saya hanya melakukan sampel saja untuk nilai-nilainya. Tapi sebelum sampel nilai, pertanyaan yang paling mendasar Ibu Nurul, yang kita aktualisasikan Ibu Nurul, mohon maaf, yang kita aktualisasikan ini kegiatan atau nilai? Nilai-nilai. Kita mengaktualisasikan kegiatan atau nilai? Kegiatan, Pak, yang Oke, yang kita aktualisasikan adalah Pak Daniel, bisa bantu tidak? Yang kita aktualisasikan adalah kegiatan atau nilai? Mengaktualisasikan nilai-nilai ASN, nilai-nilai dasar PNS itu di dalam suatu kegiatan atau dalam rangkaian kegiatan, Pak. Oke, betul sekali. Yang kita aktualisasikan adalah nilai. Wadahnya adalah kegiatan. Kita tidak akan pernah bisa mengaktualisasikan nilai tanpa dengan wadah. Wadahnya itu melalui kegiatan. Kegiatannya kegiatan-kegiatan kreatif. Jadi seperti itu ya Bu Nurul. Oke, saya sampel satu
nilai di kegiatan terakhir, di evaluasi kegiatan. Di evaluasi kegiatan, Ya, Pak. nilainya di situ ada anti korupsi. Sudah bisa lihat Iya, Pak. anti korupsi? Sudah. Kenapa melihat dari prospek anti korupsi? Melihat evaluasi kegiatan, kemudian melihatnya dalam konteks anti korupsi. Di mana keterkaitan anti korupsi dengan evaluasi kegiatan? Silakan Bu Nurul. Saya mengambil nilai anti korupsi, Pak, karena saat mengevaluasi kegiatan kemudian melaporkannya kepada mentor, di situ saya harus melaporkan sesuai dengan apa yang saya dapatkan di lapangan tanpa mengarang-arang apakah pasien dan keluarga pasien benar-benar paham atau belum kepada mentor, seperti itu, Pak. Apakah mereka sudah bisa melakukan simulasi tentang memakai masker dengan mencuci tangan dengan benar. Saya melapornya kepada mentor dengan jujur seperti itu, Pak, dan melaksanakan tanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya kira cukup. Saya apresiasi apa yang sudah ditulis Ibu Nurul, baik dari teknik menganalisanya sampai dengan kegiatan kreatifnya yang sudah dituliskan. Keren sekali, nilai-nilainya banyak, tinggal mengaktualisasikan nilainya, Bu Nurul ya. Baik, Pak. Oke, saya kira cukup untuk perbaikannya sebagaimana disampaikan tadi. Saya izin Pak Coach, saya langsung ke Pak Daniel ya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Pak Daniel, apa kabar Pak Daniel? Sehat? Belum unmute. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Daniel. Pak Daniel ini orang mana Pak Daniel? Tinggal di Mamboro, Pak. Alamat Mamboro. Alamat Mamboro. Bukan alumni juga? Alumni Mamboro. Tidak, maksudnya alumni kan di Mamboro kan ada aktornya, ada itu SKM, apa itu namanya itu yang di situ. Mindsetnya orang lain, Pak. Atau alumni dari kebidanan, bukan dari kebidanan Pak Daniel ya, bukan, ya, karena mahasiswa kebidanan itu rata-rata perempuan. Iya. Oke, Pak Daniel mengangkat judul PKODGJ, psikoedukasi. Apa artinya psikoedukasi itu Pak Daniel? Bagaimana kita memberikan edukasi kepada pasien terkait dengan situasi kondisi penyakitnya, Pak, serta bagaimana kita memberikan semacam edukasi itu, pemahaman ketika pasien pulang apa-apa saja hal-hal yang harus dilakukan dalam hal mungkin pengobatan untuk kontrol kembali, bagaimana dia di lingkungan sekitar, itu Pak. Sehingga dengan adanya edukasi pasien itu diharapkan dia tidak akan ada namanya remisi Pak, atau perawatan kembali untuk pasien jiwa. Dia cuma datang kontrol, ambil obat secara rutin Pak. Apa yang disampaikan Pak Daniel tadi ada tidak di dalam latar belakang bahwa edukasi itu adalah pemberian edukasi? Ada tidak dalam latar belakang? Minta maaf Pak, nanti tinggal ditambahkan. Saya tadi cari-cari ini di dalam judul ada, tetapi di latar belakang saya tidak dapatkan apa pengertian psikoedukasi ini ribet saja, menyampaikannya saja ribet. Bahasanya apa nih? Psikoedukasi. Psikoedukasi Pak, psikoedukasi. Psikoedukasi. Oh, begitu. Ya. Sampaikan apa yang tuliskan kembali apa yang Pak Daniel sampaikan tadi ke kami. Oke, ya, Pak. Mengenai psikoedukasinya. Oke, masih di halaman pertama. Pak Daniel, kenapa tidak kasih masuk halaman? Ini bagaimana saya menyampaikan koreksi-koreksi? Ini di sini laporan ini tidak ada halamannya. Ini koreksi besar untuk Pak Daniel, masa kasih halaman saja tidak bisa. Oke. Halamannya tidak ada. Maaf Pak, tadi ada tanya. Iya, tapi memang itu himbauan pemerintah.
Tahu enggak hebohan pemerintah sekarang? Dilarang pulang ke kampung halaman. Nah, ini makanya halamannya hilang. Oh, tidak. Minta maaf, Pak. Oh, tidak ada halamannya. Kenapa Pak Daniel tidak kedengaran suaranya? Kemudian Pak Daniel di dalam latar belakang sampaikan juga mengenai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021. Tinggal di-set saja itu tentang Latsar. Masukkan sedikit narasi ke dalam latar belakang tentang Latsar yang kita ikuti ini. Karena Pak Daniel di paragraf ketiga baris keempat itu masih menggunakan peraturan yang lama, peraturan 12 tahun 2018. Itu sudah diganti. Ya, Pak. Pak Daniel bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Lanjut. Pak Daniel di sini sudah menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Ini bagus sekali. Hasil pengamatan ini sebagai pengganti dari data. Hasil pengamatan di lapangan bahwa ketika pasien diperbolehkan pulang oleh dokter, petugas perawat tidak memberikan edukasi kepada pasien. Padahal seharusnya harus diberikan edukasi ya Pak Daniel ya. Iya, Pak. Yang melakukan edukasi itu siapa? Siapa yang bertugas melakukan edukasi? Petugasnya perawat, Pak. Karena iya, yang berhubungan dengan pasien ketika pulang itu perawat, Pak. Oke, baik. Di sini sudah dinarasikan mengenai hasil pengamatan. Bagus sekali. Berikutnya adalah hasil analisis. Saya ingin melihat di hasil analisisnya Pak Daniel. Hasil analisisnya di halaman ini kan tidak ada halamannya. Di bab Oke. 2, Pak. Hah? Di bab 2 paling di atas Paling rancangan. terakhir. Oke, kita masuk di bab 2 paling pertama saja dulu. Siapa? Di A-nya nilai dasar profesi ASN itu nanti diganti nilai dasar PNS. Ya, Pak. Oke. Referensi yang digunakan mengenai indikator nilai atau nilai dan indikatornya ini referensinya dari mana Pak Daniel? Dari modul, Pak, di emosi, Oke. Pak. Modul di emosi. Kemudian juga bagian B-nya, peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Salah. Yang betul adalah kedudukan dan peran PNS. Siapa? Bapak dalam pengetikannya sudah paling ujung, turunkan saja ke bawah. Oke, saya koreksi pengetikannya. Padahal walaupun ini tidak substansi, tetapi tidak enak dilihat. Bentar, saya lanjut lagi ke analisis bagian terakhir ya. Identifikasi isu, oke. Isu yang diangkat dan gagasan dan pemecahan isunya. Oke, kemudian gagasan pemecahan isunya ada. Pak Daniel, dalam menentukan isu saya bisa mendapatkan informasi alat apa saja yang digunakan? Maksudnya, Pak? Dalam mengangkat isu sampai menjadi gagasan. Untuk mengangkat isu dalam untuk mengangkat isu dengan menggunakan ada 2 teknik yang digunakan, Pak. Yang pertama APKL, kemudian teknik yang kedua USG, yaitu berdasarkan urgensinya, kemudian serius dan growth, Pak. Di sini kan ada 3 gagasan isu, Pak, atau 3 isu yang diangkat. Kemudian saya mengangkat yang serius yang harus ditangani itu, Pak. Di sini yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan psikosoialisasi berdasarkan pengamatan tadi, Pak. Oke, kalau saya lihat dari tulisannya, memang betul itu sudah disinggung untuk penetapan isunya. Tetapi Pak Daniel, saya ingin melihat lebih jauh ketika Bapak menyampaikan ini isu yang ditetapkan ini dengan alat bantu APKL, saya ingin lihat perhitungannya sebagaimana teman-teman yang lain, seperti tabel dalam USG.
USG, kemudian setelah isu ditetapkan dengan alat APKL, muncul isu prioritas seperti itu ya ketika Ya, Pak. dilakukan USG. Setelah itu dapat penyebab masalah. Oh iya Pak, Fishbone Pak. Masalahnya kemudian Pak Daniel, supaya ini lebih akurat, sebelum isu yang diangkat menjadi gagasan pemecah isu, kami menyarankan untuk melakukan juga analisis melalui Fishbone Iya Pak. untuk mengetahui dan menganalisis apa penyebabnya, penyebab prioritas. Oke? Penyebab Siap, Pak. prioritas. Boleh saya potong Pak. Ada Ya, boleh, silakan Pak Daniel. Aduh Pak, maaf di sini kemarin tidak sempat dimasukkan Pak. Ada saya buat tabel Fishbone-nya Pak. Yang pertama Oke. itu saya bisa jelaskan. Tidak usah, yang penting dimasukkan. Tapi ada kan? Ada Pak, ada Pak. Ada saya. Oke, baik. Nanti tinggal dimasukkan, kemudian buatkan narasinya. Siap Pak, siap. Oke, baik. Berikut. Apakah isu yang diangkat ini, Pak Daniel, isu yang diangkat ini punya keterkaitan dengan pembelajaran kita di agenda 3? Iya Pak, saya bisa jawab Pak. Boleh, silakan. Keterkaitannya dengan Pak, nilai pelayanan publik. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada pasien serta keluarganya. Karena di sini saya bertindak sebagai perawat jiwa Pak. Jadi fokus utamanya untuk pemberian edukasi ini bukan kepada pasiennya, melainkan kepada keluarganya Pak. Karena dukungan dari keluarga yang cukup atau bisa membantu bagaimana tingkat atau proses penyembuhan pasien. Karena kita ketahui sendiri, kalau pasien jiwa Pak susah untuk kita edukasi. Kalau bisa edukasi, tapi ada tersendiri pasiennya yang bisa mampu menerima apa yang kita sampaikan Pak. Karena tidak semua bisa menerima Pak. Seperti itu. Kemudian untuk manajemen ASN-nya di sini kolaboratif Pak dengan ada namanya dari tim apotiknya Pak. Kemudian ada dokternya, sama-sama memberikan edukasi terkait poin-poin dari masing-masing profesi, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup jelas, Pak Daniel. Berikutnya, saya masuk ke tabel, Pak Daniel. Siap, Pak. Tabel di sini kegiatannya, ada berapa kegiatan, Pak Daniel? 6 kegiatan, Pak. Ada 6 kegiatan. Yang pertama melapor, kemudian menyusun materi, ketiga sosialisasi kepada teman sejawat di ruangan, Ya, Pak. keempat persiapan pelaksanaan, kelima Pelaksanaan edukasi. Pelaksanaannya, dan terakhir kegiatan evaluasi. Saya belum masuk ke substansi ya, Pak Daniel. Saya hanya ingin kita satu persepsi mengenai kegiatan keempat dan kegiatan kelima. Kegiatan keempat di sini adalah persiapan pelaksanaan PKODGJ. Ya, Pak. Kenapa muncul kegiatan ini? Bukankah kegiatan 1, 2, dan 3 itu bagian dari persiapan? Apa perbedaan kegiatan 1? Kegiatan 1 melaporkan itu bagian dari persiapan. Kemudian penyusunan materi itu bagian dari persiapan pelaksanaan aktualisasi. Sosialisasi juga itu menurut saya. Makanya saya ingin menyamakan persepsi dulu dengan Pak Daniel. Ya, Pak. Oke, baik. Silakan Pak Daniel. Saya kurang Pak. Di sini maksudnya persiapan pelaksanaan PKODGJ ini langsung kepada pasiennya Pak. Jadi persiapannya di situ kan ada substansinya, kita mencari mengumpulkan kayak data pasien mau pulang hari ini ada berapa orang gitu. Jadi sebelum melakukan kita sudah cari datanya kan. Setiap pagi kita visitnya bersama dokter Pak. Jadi kita tahu sebentar pasien pulang 2. Jadi itu maksudnya Pak. Oke, kalau begitu ganti ininya. Ganti nama kegiatannya. Tahapan kegiatannya sudah betul tapi ganti namanya. Nanti multi tafsir. Orang ini di atas ini kan bagian dari persiapan. Ya. Jadi kegiatan keempat itu ganti namanya. Siap Pak, siap.
pengumpulan data kah? Ah, iya. Ya, pengumpulan data pasien pulang ya, siap. Data pasien, tahapan kegiatannya Ya. sudah muncul. Sehingga tidak multi tafsir. Jadi betul-betul kegiatan itu dia sudah konkret, ya, nyata apa yang dilakukan, actionnya apa. Oke. Kemudian juga kegiatan kelima pelaksanaan. Mulai dari awal itu kita sudah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan itu sudah campur-campur sebenarnya sih semuanya. Di dalamnya sudah ada perencanaannya, di dalamnya juga sudah ada pelaksanaannya. Langsung saja kita konkret, langsung pemberian edukasi kepada ini PK ODGJ tahapannya seperti itu. Tapi kalau ini saya serahkan ke Pak Daniel ya. Iya Pak, siap. Karena Pak Daniel yang lebih mengerti. Kalau saya tidak mengerti kegiatannya seperti itu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa supaya kegiatan ini tidak menjadi multitafsir. Ya Pak. Nah, kalau Bapak buatkan kegiatannya pelaksanaan, nah, semua yang kita lakukan dari pertama itu bagian dari pelaksanaan sudah. Ya, bagian dari perencanaan juga di dalamnya. Iya, siap. Oke? Iya. Berikutnya Pak Usman dulu ini di kegiatan ke-6 evaluasi kegiatan. Saya hanya ingin memperjelas saja di tahapan kegiatan mencetak laporan kegiatan. Laporan yang Bapak maksud adalah laporan apa? Laporan hasil keseluruhan, Pak. Keseluruhan. Bukan ya. Laporan aktualisasi ini? Iya, laporan aktualisasi itu, Pak. Setelah melakukan kegiatan kan dibuatkan dalam laporan yang utuh, Pak, seperti itu. Maksudnya sampai bab 4-nya, Pak. Oke, jadi salah. Laporan aktualisasi bukan menjadi bagian dari kegiatan. Membuat laporan aktualisasi ini bagian dari kewajiban. Oh, ya, jadi siap, bukan menjadi kegiatan khusus. Umpamanya begini. Saya membuat laporan aktualisasi ini memang kewajiban saya membuat laporan. Jadi ini bukan bagian dari kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Kegiatan yang masuk dalam tabel ini adalah kegiatan untuk menyelesaikan isu, kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Membuat laporan itu adalah hal yang berbeda, hal yang lain. Tetapi kalau jawabannya Pak Daniel, saya ingin membuat laporan mengenai ini tadi, pemberian edukasi. Pemberian edukasi. Siap. Pemberian edukasi tok. Ya. Edukasi tok. Itu boleh. Edukasinya saja itu boleh. Karena itu bagian dari kegiatan untuk menyelesaikan isu. Siapa? Oke, bisa dipahami ya Pak Daniel ya? Bisa Pak. Oke, baik. Saya ingin sampel saja satu nilai di kegiatan terakhir, di evaluasi kegiatan di tahapan yang terakhir. Di tahapan keempat, memaparkan hasil kegiatan kepada atasan. Di dalamnya ada nilai nasionalisme. Oke. Sekarang jelaskan ke kami semua di sini apa kaitan antara memaparkan hasil kegiatan dengan nilai nasionalisme. Oke, siap. Di sini Pak, saya ambil ada keterkaitannya dengan nilai nasionalisme yang sila pertama. Dalam setiap kegiatan Pak, kita menghadirkan Tuhan Pak. Maksudnya dalam mungkin kita mengucapkan salam atau apa, setiap melakukan kegiatan bertemu dengan atasan seperti itu Pak. Kemudian untuk sila keempatnya, di sini nilainya mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Artinya kita melapor ke atasan, menyampaikan laporan dalam artian bermusyawarah Pak. Seperti itu. Apakah ada masukan atau semacam tambahan dari atasan, apa-apa yang kurang seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah menghadirkan Tuhan ketika melakukan aktualisasi kaitannya dengan nilai nasionalisme. Itu keren sekali Pak Daniel, tidak terlupakan semua orang.
menghadirkan nilai-nilai ketuhanan, mengucapkan salam, berdoa sebelum pelaksanaan kegiatan, kemudian masuk ke sila keempatnya mengutamakan musyawarah. Mengutamakan musyawarah ini di dalamnya menghargai, karena di dalam musyawarah apapun hasil musyawarah semua harus dituruti walaupun kadang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, karena yang dipakai bukan keinginan pribadi-pribadi orang, tetapi keinginan dan kebutuhan organisasi seperti itu. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Daniel tadi, yang kita aktualisasikan itu sejatinya adalah nilai-nilai yang sudah dituliskan di sini: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti korupsi, yang diwadahi oleh kegiatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan aktualisasi habituasinya nanti, semua nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme sampai dengan anti korupsi ini harapan kami semua menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi sesuatu yang sering dilakukan, sehingga teman-teman bisa masuk terinternalisasi nilai-nilai yang diajarkan oleh coach dan yang sudah dipelajari dalam MOOC. Oke, baik Pak Daniel, saya kira cukup. Terima kasih banyak sudah menulis, sudah cukup lengkap, tinggal ada ketambahan-ketambahan sedikit. Intinya aktualisasi ini tidak bisa dilakukan kalau hubungan dengan mentor tidak bagus, kemudian hubungan dengan teman-teman sejawat itu tidak bagus. Oleh karena itu, perbaiki hubungan dengan teman-teman sejawat, karena kita masih CPNS, begitu juga dengan mentor. Mentor ini atasan, bukan hanya atasan, menjadi orang tua kita di dalam pekerjaan. Semuanya harus sepengetahuan dan berdasarkan petunjuk dari mentor dalam mengaktualisasikan kegiatan. Oke, baik, untuk Ibu Nurul dan Pak Daniel, selamat beraktualisasi, jaga kesehatan, manage waktu dengan baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak, Coach. Kami kembalikan. Ya, terima kasih atas saran dan masukan dari Pak Penguji. Untuk Pak Daniel ya, dari yang terakhir saja yang saya ingat dari laporan dari evaluasi. Jadi laporan evaluasi itu bukan laporan aktualisasi, tapi evaluasi dari kegiatan itu. Setelah diedukasi, apakah pasien ini balik berobat? Ya, Pak. Apakah pasien ini menerapkan apa yang diedukasi oleh Pak Daniel? Itu evaluasinya, ada dua hal. Nah, kemudian ada juga istilah-istilah kegiatan yang rancu antara kegiatan perencanaan dengan perencanaan sosialisasi. Yang disarankan oleh Pak Rian tadi adalah menyiapkan data pasien untuk yang diedukasi. Itu dua hal yang di format rancangannya yang perlu diperbaiki. Kemudian di yang awal tadi penulisan psikoedukasi ini, ya seperti apa sih, mungkin orang awam kan perlu tahu gitu ya, psikologi edukasi. Ya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Untuk Bu Nurul, ya tadi sudah ada beberapa saran dari Pak Rian, terutama hubungannya dengan undang-undang ya, peran 121, kemudian berdasarkan hasil pengamatan perlu dimasukkan, kemudian ada juga tadi merencanakan kegiatan agak rancu sehingga perlu diformulasi kata-kata yang seperti apa yang Bu Nurul maksudkan. Oke, makasih untuk keduanya. Dan yang terakhir untuk Ibu Mentor, ada pertanyaannya Pak Rian tadi, Bu Mentor. Iya, kan kalau Bu Fani itu tadi 5M, kalau ini hanya masker dengan mencuci tangan. Nah, bagaimana secara substansinya itu, apakah tidak menyalahi atau bagaimana? Mungkin mohon pencerahan dari Bu Nelce, kami persilakan.
Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Memang Pak, pada saat waktu mulai diterapkan kemarin rumah sakit kami sebagai rumah sakit rujukan itu, memang hanya sedikit sekali perawat yang, tidak semua perawat Pak ikut. Ada yang tidak mau ikut jadi perawat COVID. Jadi mereka itu terbatas dalam satu shift itu kadang cuma 1 atau 2 orang dalam ruangan Pak. Jadi sudah seperti itu memang Pak. Memang kecil kemungkinan untuk ada kerumunan, enggak ada sama sekali. Oke. Seperti itu Pak. Ya, kalau Bu Fani 5M karena di tempatnya gimana, Bu? Beda ya? Kan Bu Fani tadi 5M. Oh, Ibu Fani yang dia di ruangan Rambutan. Bangsal, Pak. Di situ. Oh, di Bangsal. Dia di Bangsal. Kalau yang tadi itu Ibu Nurul itu dia di IGD. Iya. IGD itu kan waktu itu kan memang cuman yang jaga itu cuman 1 atau 2 orang. Itu dimana dibatasi sekali. Tidak semua orang pada saat itu Pak perawat ikut. Pada saat waktu rumah sakit jadi rumah sakit rujukan itu, tidak semua perawat mau Pak di sana. Jadi hanya orang-orang tertentu, dan pada saat shift itu memang seperti itu Pak, kurang memang. Iya. Beda sama Ibu Fani. Ibu Fani punya dia di Bangsal, di perawatan anak. Jadi memang banyak. Oke. Kayak gitu Pak. Oke. Terima makasih Bu Mentor, berdasarkan kebutuhan yang ada di rumah sakit. Oke, terima kasih untuk Pak Penguji, Ibu Mentor, dan adik-adik semuanya. Sesi ini kita cukupkan dan silakan segera diperbaiki salam-salam dari penguji, dan kita akhiri sesi ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian, ini ya, ada satu menunggu Pak Jufri nih. Apakah boleh. Assalamualaikum. Iya, buat Ibu Nelce. Berhubung agenda pada hari ini sudah selesai, Bu. Apabila ingin live, saya persilahkan. Iya Pak, makasih. Iya, siap. Makasih banyak, Bu. Untuk Bapak Jufri dan Ibu Murniati sebagai mentor. Ya, Bu. Izin Bapak, Ibu. Sekarang saya akan arahkan ke ruang ujian. Boleh? Pak Jufri, Ibu Murniati. Ya, Pak. Ya, Pak. Ibu Murniati kayaknya lagi nggak di sekitar perangkatnya nih Pak ya? Iya, jaringan mungkin Pak. Pak Jufri sudah. Oh ya, siap. Siap. Pak Jufri, tolong diingat rekamannya Pak ya. Ya Pak. Semoga sukses. Amin Pak. Terima kasih Pak.